Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, jumpa lagi dalam media pembelajaran pendidikan agama Islam kurikulum 2013. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada kesempatan sekarang ini kita nanti akan mempelajari tentang bab kedua dalam kurikulum 2013 kelas 8. Bab 2 kita akan mempelajari bersama tentang menjauhi minuman keras atau khamr, judi dan pertengkaran. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, seperti kita ketahui bersama bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran sekarang sedang rame-ramenya di media televisi. Hampir setiap hari kita bisa saksikan tentang liputan tawuran di mana-mana, kemudian penjualan minuman keras di mana-mana, kemudian ada lagi perjudian di mana-mana. Maka dari itu, untuk kesempatan kali ini, tolong kalian perhatikan baik-baik tentang materi ini, semoga membawa manfaat. Untuk yang pertama, kita akan melanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, nanti kalian diharapkan yang pertama bisa mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, serta kalian bisa berperilaku menghindari minuman keras, menghindari judi, dan menghindari pertengkaran. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang minuman keras atau khamr. Mungkin kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan minuman keras. Di sini definisi minuman keras atau khamr adalah segala sesuatu hal yang membuat orang lupa ingatan, atau dengan kata lain, khamr adalah segala bentuk hal yang memabukkan atau minuman keras atau yang kita kenal dengan miras. Khamrlah yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran. Contohnya adalah ganja, morfin, arak, tuak, dan sejenisnya, di mana semuanya hukumnya adalah haram. Jelas sekali hukumnya adalah haram. Apa itu haram? Haram itu adalah sesuatu hal yang apabila tidak kita lakukan kita dapat pahala, apabila kita lakukan maka kita mendapat dosa.
Bagaimana kalian bisa menghukumi haram berdasarkan dalil tentang khamr, yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang jadi kalian sudah tahu bahwa apapun itu wujudnya, baik itu minuman, baik itu bubuk, baik itu apapun bentuknya, ketika memabukkan maka hukumnya adalah haram. Maka dari itu jauhilah sejauh-jauhnya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, minuman keras, ganja, dan lain sebagainya yang termasuk dalam sesuatu hal yang memabukkan jelas sekali dilarang dalam agama. Agar tidak terjerumus ke dalam minuman keras, maka kita harus tahu jenis-jenis minuman keras yang ada di lingkungan sekitar kita. Di sini Bapak contohkan ada whisky, ada koktail, ada wine, ada vodka, anggur merah, anggur putih, anggur 5.000. Kemudian yang lagi tenar dan bahkan jadi judul lagu, ada yang namanya oplosan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, ketika kita sudah tahu bahwa minuman keras itu hukumnya adalah haram, maka kita harus tahu cara menghindari minuman tersebut agar tidak terjerumus ke dalamnya. Yang pertama, cara menghindarkan diri kita dari minuman keras adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari hal yang merusak dan tidak berguna, baik diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian menanamkan sifat yang baik kepada diri sendiri dan anggota keluarga agar tidak terjerumus ke dalam minuman keras. Itu adalah sebuah upaya untuk menjauhkan dari minuman keras. Kemudian yang kedua, anak-anakku, di sini ada judi. Judi itu dari zaman dahulu sudah diteriakkan, bahkan oleh seorang penyanyi kondang yang bernama Haji Roma Irama. Apa itu judi? Judi atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-maisir. Al-maisir artinya mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah, atau sering disebut berjudi. Sedangkan menurut Imam Syaukani, berjudi adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap yang dilakukan untuk kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, maka disebut dengan judi. Contoh gampangnya adalah sekarang lagi rame nih di kalangan pelajar sebuah game online, baik itu PUBG atau PUBG atau mungkin Mobile Legends. Nah, kalian tuh biasanya suka buat tim tuh. Nah, ketika kalian bermain, entah itu di mode apapun, kemudian kalian mainnya dengan taruhan, itu pun disebut dengan judi. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Kalian harus tahu sehingga kalian tidak terjerumus ke dalam kesesatan nih. Dalam surat Al-Maidah ayat 50, ayat 90, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam minuman keras, berjudi, ya kan, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sepintas mungkin mengaksikan, tapi itu adalah godaan setan dan itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ada beberapa cara untuk menghindari perilaku berjudi. Yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar dimanapun tempat, dimanapun ada kesempatan. Yang kedua, mensosialisasikan dengan jelas bahaya judi. Luar biasa bahaya judi ini, banyak sekali kasus sampai orang jual harta warisan ludes-des, semuanya habis untuk berjudi dan orang tersebut tidak pernah menjadi kaya raya. Kemudian yang ketiga, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Mengapa bergaul dengan penjudi itu dilarang atau harus dijauhi? Karena bergaul dengan seseorang itu akan membawa dampak kepada diri kita sendiri. Seperti Bapak sering kali jelaskan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi terhadap kepribadian. Sebagai sebuah contoh adalah seperti kalian tinggal di toko parfum seharian penuh. Walaupun kalian gak mandi, begitu keluar dari toko parfum, tubuh kalian akan mengeluarkan bau harum. Akan tetapi kebalikannya, walaupun kalian sudah mandi, semprot kanan, semprot kiri, tapi nongkrong di kolong tol seharian penuh, di mana di kolong tol tersebut ada sampah yang membusuk dan menumpuk menggunung, maka begitu kalian keluar dari sana, yang tadinya wangi akan menjadi bau busuk atau bau sampah. Demikian juga dengan pergaulan. Ketika kalian bergaul dengan orang yang baik, insya Allah karakter akhlak yang terbentuk akan mengikuti orang-orang yang kalian gauli. Akan tetapi ketika kalian bergaul dengan orang-orang yang suka berjudi, lambat laun kalian akan terpengaruh untuk berperilaku seperti seorang penjudi. Yang keempat, senantiasa mencari rezeki dengan halal dan qanaah akan rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjalah dengan cara yang halal. Walaupun kita pahami bersama sekarang ini lagi pandemi corona, jangan sampai kalian gelap mata melakukan apapun yang penting dapat uang. Kemudian yang kelima, senantiasa beristighfar, memohon ampun dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa istighfar, mohon ampun dan memohon perlindungan itu penting? Karena kita adalah manusia sebatas berusaha, adapun yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, untuk yang ketiga yaitu tentang pertengkaran. Apa itu pertengkaran? Pertengkaran merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, sehingga karena perbedaan tersebut menyebabkan kedua pihak maupun lebih saling bertengkar, baik melalui lisan maupun melalui tindakan. Ini yang sangat riskan. Dengan adanya media sosial, Instagram, WA, Facebook dan lain sebagainya, seseorang dengan leluasa tanpa memikirkan orang lain membuat status. Kemudian karena status tersebut ada yang komen, akhirnya terjadilah ribut baru di media. Ketika tidak puas di media akan dilanjutkan, ketika bertemu mereka akan cekcok. Ketika cekcok tidak selesai, kurang puas, maka akan
selesaikan dengan tindakan atau dengan perbuatan. Inilah sebagai sebuah contoh awal mula tawuran. Kalian harus tahu itu. Maka dari itu pertengkaran ini dilarang di dalam agama atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menghindari pertengkaran yang pertama, memberikan pengertian bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika dilakukan dengan kekerasan. Masalah tidak akan selesai ketika diselesaikan dengan kekerasan. Justru yang muncul akan ada atau muncul permasalahan baru. Sebagai sebuah contoh, di awal di media sosial saling caci, ketemu kemudian caci maki beneran, kurang puas berantem. Ketika berantem ada yang luka, lapor polisi, masuklah kalian ke penjara. Apakah masalah akan selesai? Tidak. Masalah yang pertama belum selesai, akan muncul masalah yang baru. Kemudian yang kedua, pendekatan khusus terhadap pelajar yang mempunyai permasalahan. Ini terkadang anak dari rumah sudah bawa masalah, kemudian nyampe sekolah ataupun di jalan kena omongan sedikit emosi. Nah, ini harus adakan pendekatan. Ada apa dan kenapa? Itulah gunanya sahabat dan gunanya teman, berbagi manakala ada sedang masalah. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan ilmu bela diri untuk menyakiti. Nah, ini jangan sampai ya, kalian yang punya ilmu bela diri, entah itu pencak silat, taekwondo, entah itu jujitsu atau bermain pedang, jangan kemudian keahlian yang kalian gunakan kalian manfaatkan untuk menyakiti orang lain. Namanya ilmu bela diri adalah untuk membela diri sendiri manakala ada orang lain yang menyakiti kita. Berbeda loh ya antara menyakiti dengan membela diri. Kemudian yang keempat, pandai menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Ini yang harus kalian garis bawahi, bahwa kalian seorang pelajar. Jadi tolong untuk sikap, omongan, ucapan, perbuatan harus mencerminkan ucapan, sikap, dan perbuatan seorang pelajar. Jangan sampai seorang pelajar, apalagi di SMP Gunung Jati, kalian absen tuh semua hewan yang ada di Ragunan. Dari yang paling gede ada gajah lu, ya kan, semut lu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Seorang pelajar harus berakhlak, harus bersikap, harus berbuat, harus berucap selayaknya seorang pelajar. Kemudian yang kelima, memberikan sanksi tegas untuk pelaku kekerasan. Nah, di sekolah Gunung Jati ini harus kalian ketahui bahwa sebagai tahap pertama ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, khususnya adalah tentang pertengkaran, maka akan dilakukan pembinaan. Apalagi terjadi yang kedua kalinya, maka akan ada sanksi. Apabila itu terlibat tawuran, otomatis KJP, karena dalam juknis penerima KJP tidak boleh terlibat dalam kegiatan tawuran. Maka dengan sangat menyesal, kalian yang terlibat dalam permasalahan tawuran, otomatis KJP-nya akan diblokir oleh pihak sekolah. Dan yang paling fatal lagi, kalian akan dikembalikan kepada orang tua dengan cara yang tidak terhormat. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dari materi yang Bapak sampaikan tadi dapat disimpulkan yang pertama, bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Minuman khamr adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Kemudian yang kedua, hukum bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta,
ba, jim, dan huruf dal. Nah, huruf qalqalah ini ada dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Tugas setelah kalian mendengarkan penjelasan Bapak, ada 3 tugas dari Bapak untuk kalian. Tugas yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan minuman keras. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan khamr. Yang ketiga, tuliskan macam-macam qalqalah. Kalian kerjakan dalam buku tulis kalian, kemudian hasilnya kalian foto, kemudian upload pada link yang akan Bapak share setelah materi ini kelar. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, ingat, yang tidak mengerjakan tugas Bapak anggap alpa atau tidak mengikuti pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini. Alhamdulillahirabbil alamin, materi sudah selesai. Semoga Allah mencatat segala amal ibadah kita menjadi amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dari Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.